Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di Liga 1 antara Persebaya Surabaya versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 2-3. Dengan hasil akhir ini berarti Persib Bandung tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir mereka dan untuk sementara ini berada di peringkat nomor 3. Sedangkan bagi Persebaya Surabaya dengan kekalahan ini berarti mereka sudah 2 kali kalah di kandang sendiri karena sebelumnya juga kalah lawan Persikabo, dan untuk sementara ini Persebaya Surabaya berada di peringkat nomor 7. Kalau dari jalannya pertandingan teman-teman, kita bisa menyaksikan sebuah pertandingan yang seru di mana para pemain dari kedua tim ini jual beli serangan. Artinya dua tim ini bermain dengan strategi menyerang. Tapi tim yang bisa meraih kemenangan adalah tim yang bisa melakukan finishing dari seminim peluang yang bisa mereka ciptakan. Dan tim tersebut adalah Persib Bandung yang sebetulnya tidak menciptakan banyak peluang yang berbahaya, tapi para pemain mereka bisa memanfaatkan sejumlah peluang yang minim tersebut untuk mencetak 3 gol dan meraih kemenangan yang penting. Karena kita tahu sekarang Persib Bandung berada di jalur untuk bisa menyelesaikan musim ini dengan berada di zona 4 besar agar bisa nanti lolos ke Championship Series. Sedangkan bagi Persebaya Surabaya, mereka tidak bermain buruk. Sama sekali mereka tidak bermain buruk, cuma mereka tidak efektif untuk menciptakan peluang yang berbahaya ketika para pemain mereka sebetulnya sudah bisa membuka pertahanan dari Persib Bandung. Maka itu terlihat ketika para pemain Persebaya terlalu lama menguasai bola, maka disitulah para pemain Persib bisa cepat recover position ketika mereka melakukan transisi dari positif ke negatif, dan juga pada saat para pemain Persib Bandung itu bisa menutup ruang. Jadi dari segi transisi, dari segi efektivitas, memang Persib Bandung lebih unggul daripada Persebaya Surabaya. Kalau dari segi permainan, dua tim ini bermain sangat baik, bahkan mereka bermain mengandalkan umpan-umpan pendek dengan kombinasi direct pass. Saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman, dan prediksi saya yang pertama adalah bahwa kemungkinan besar pertandingan ini akan menciptakan banyak gol. Dan ternyata itu betul kan, total ada 5 gol yang tercipta. Dan yang kedua, saya mengatakan bahwa persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50. Artinya bahwa dua tim ini punya kemampuan atau peluang yang sama untuk meraih kemenangan, atau bukan tidak mungkin pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang dengan ada gol yang tercipta bagi masing-masing tim. Dan yang ketiga, saya mengatakan bahwa bukan tidak mungkin juga Persebaya Surabaya akan bisa meraih kemenangan jika para pemain mereka bisa membangun transisi positif yang cepat. Dan faktanya pertandingan ini menghasilkan banyak gol, dan faktanya bahwa Persib Bandung yang bisa meraih kemenangan, dan faktanya bahwa Persebaya Surabaya tidak bisa membangun transisi positif yang cepat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tim yang bisa bermain secara efisien, yang pertama dalam membangun serangan dengan tidak terlalu lama menguasai bola, dan yang kedua dalam membangun transisi, dan yang ketiga dalam melakukan finishing adalah tim yang memang punya peluang yang besar untuk meraih kemenangan secara konsisten. Dan sejauh ini teman-teman, saya perlu jujur, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, ada jejak digitalnya, teman-teman boleh nonton ulang beberapa konten tentang Persib Bandung yang saya buat pada saat Persib sekarang sudah dilatih oleh Boyan Hodak, dan saya selalu menegaskan bahwa Boyan Hodak lebih memilih taktik counter attack atau yang kita kenal dengan istilah kerennya transisi positif yang cepat. Dan apakah itu adalah taktik yang membosankan? Sama sekali tidak. Karena Persib sebetulnya bukan bermain bertahan, tapi Persib bermain mengandalkan fast transition, transisi yang cepat. Jadi ketika ada pemain yang mendapatkan bola, yang mereka lakukan cepat alirkan bola tersebut ke depan, cepat cari rekan yang melakukan pergerakan tanpa bola. Dan pemain lain yang tidak menguasai bola itu harus mencari ruang yang kosong. Sedangkan dari Persebaya Surabaya, seperti biasa, mereka bermain mengandalkan ball possession, tapi karena terlalu lama menguasai bola, seperti yang tadi saya katakan, itulah yang memberikan kesempatan kepada para pemain Persib untuk recover position. Dan memang ada beberapa keputusan dari wasit yang layak diperdebatkan, tapi yang ramai diperbincangkan adalah tentang penalti bagi Persebaya Surabaya. Betul kan? Kalau menurut saya teman-teman, itu bukan penalti. Karena
Teja Paku Alam coba untuk meninju bola tersebut di dalam kotak kecil, di dalam area kotak penalti. Betul kan, dia coba untuk meninju bola. Pada saat bersamaan, Sho Yamamoto juga masuk. Artinya apa? Ini adalah situasi 50-50. Jadi gak ada salahnya Teja itu coba untuk meninju bola, dan gak ada salahnya Sho Yamamoto itu masuk untuk menerima umpan yang diberikan kalau nggak salah oleh Bruno Moreira. Tapi sebelum bola itu tertuju kepada Teja atau juga Sho, sudah ada Rodriguez yang menghalau bola tersebut. Betul kan? Artinya apa? Bola itu tidak tertuju ke Sho Yamamoto dan situasinya 50-50 dan Teja berada di dalam kotak kecil, di dalam area kotak penalti. Jadi itu adalah wilayah dari penjaga gawang untuk melakukan challenge. Nah, ketika bola itu tidak nyampe, tidak lewat di depan Teja, tidak lewat di atas Teja, bahkan tidak mendekati Sho Yamamoto, kok bisa dinilai pelanggaran oleh Teja Paku Alam, dan Teja bahkan mendapatkan kartu kuning. Jika saya tidak salah, jika saya salah silakan kalian boleh koreksi, karena ada kolom komentar di bawah konten ini. Dan bola itu sudah dihalau. Jadi hampir bersamaan nih, ketika Teja itu coba untuk meninju bola, ada Sho masuk hampir secara bersamaan. Mungkin beda sepersekian detik aja lah, mungkin hanya beda 1 detik gitu, atau 1,5 detik. Ya kalau ada ya 1,5 detik. Pokoknya hanya sepersekian detik itu. Nah, Alberto tuh ya, kalau nggak salah dia sudah menghalau bola. Jadi ya gimana caranya itu bisa dinilai sebagai pelanggaran? Memang di Eropa ada juga kejadian-kejadian seperti itu yang diberikan penalti. Tapi ketika bola itu lewat di depan kiper dan pemain yang sedang berduel, atau lewat di atas kiper dengan pemain yang sedang berduel. Jadi seperti itulah kira-kira aturannya, teman-teman. Nah, tapi ya wasit mungkin terlalu cepat mengambil keputusan karena melihat, waduh ada duel, kemudian bola tuh dekat kepada Teja. Padahal bola itu gak lewat depan Teja, kan sudah dihalau, walaupun tuh hampir bersamaan momennya. Tapi yang hebatnya, bahwa walaupun para pemain Persib itu tertinggal, mereka bisa comeback di kandang tim lawan. Ini kan Persebaya Surabaya ini kan bukan tim papan bawah, bukan juga tim yang lemah. Mereka adalah tim yang kuat, jelas mereka adalah tim yang kuat. Dan dengan pelatih baru mereka, Josep, mereka juga bermain bagus. Tapi ya, mereka terlalu lama menguasai bola. Jadi terkesan lamban untuk bisa membuka pertahanan dari Persib. Dan memang secara keseluruhan gak banyak peluang yang tercipta kan. Dari Persib Bandung saja di babak pertama, peluang yang berbahaya itu dua-duanya dari Ciro, di mana salah satunya dia bisa mencetak gol. Dari Persebaya Surabaya, total peluang mereka dari open play ya. Kan penalti memang mereka bisa cetak penalti itu. Dari Bruno ya. Dari open play cuma 2 juga. Yang satu dari Bruno yang dia mencetak gol, yang kedua dari Victor yang diblok ya kalau nggak salah oleh Nick Kuipers, ada juga Rodriguez. Jadi memang nih gak banyak peluang di pertandingan ini. Di babak kedua juga sama, gak banyak peluang dari kedua tim karena memang sebetulnya nih dua tim ini bermain dengan pressing yang bagus, cuma efektivitas dan transisi itu yang krusial. Nah, yang menarik dari Coach Boyan Hodak, dia menurunkan Ciro Alves dari awal karena sepertinya dia ingin pergerakan yang cepat di lini depan dari Persib Bandung, karena jelas dia ingin Persib melakukan mid block kemudian cepat transisinya. Dari Persebaya Surabaya ya mereka memainkan pemain-pemain pilar mereka ya. Dan saya melihat bahwa peran dari Bruno, Sho Yamamoto memang sangat sentral, tapi sangat disayangkan suplai bola ke Victor minim. Nah, padahal Victor ini memang adalah target man, tapi minim banget suplai bolanya. Maka itu dia tidak bisa banyak mendapatkan peluang. Dan memang ada kejadian juga di mana Victor sebetulnya mau ngambil penalti, tapi ternyata Bruno yang ngambil penalti tersebut dan mencetak gol. Dan saya juga agak bingung ya, padahal Victor sudah mengambil bola, sudah menaruh bola di titik putih, dan ternyata setelah itu saya melihat tuh pada saat live Victor marah ya, sepertinya marah itu, dan setelah pertandingan baru saya baca berita ternyata itu adalah keputusan dari pelatih Persebaya Josep yang meminta Bruno yang mengambilnya. Jadi ya seharusnya Victor juga menghormati ya keputusan dari tim pelatih, karena kita tahu bahwa pelatih yang menentukan susunan pemain, dan juga ketika pelatih memberikan instruksi dari pinggir lapangan tentu pemain harus mengikutinya. Tapi bukan berarti bahwa permainan dari Persebaya kemudian berantakan, enggak, mereka masih bermain bagus tapi sulit untuk menciptakan peluang. Bahkan di babak kedua tuh peluang yang berbahaya dari Persebaya itu hanya 2, salah satunya dari set piece kan, dari free kicknya Zé Valente. Oke, dari jalannya pertandingan Persib juga tidak mau main bertahan ya di menit-menit awal jalannya pertandingan. Jadi mereka juga coba ingin nyerang ke pertahanan dari Persebaya, tapi mereka sangat hati-hati. Namun dalam satu kesempatan itu ketika David memberikan umpan kepada Ciro, bagus sekali sih itu. Dan sebetulnya Kadek mau menghalau bola, tapi ternyata tertuju kepada Ciro dan Ciro bisa melakukan finishing yang sempurna. Tidak membutuhkan waktu lama, Persebaya bisa menyamakan kedudukan. Ini adalah
style dari Bruno, melakukan capping, kemudian finishing yang luar biasa. Ini luar biasa banget. Kemudian seperti yang tadi saya katakan, kejadian di mana Persebaya diberikan penalti, dan memang ada beberapa kejadian lainnya yang layak diperdebatkan, tapi ya saya ingin fokus ke penalti ini aja lah. Kalau nggak nanti ini makan durasi dari konten ini, dan kalau bahas tentang wasit gak ada habisnya, nanti bisa sejam lebih nih kontennya. Jadi saya juga sudah pernah bikin kan konten tentang wasit sudah lama, mungkin sudah beberapa pekan yang lalu ya. Kalau teman-teman mau mendengarkan lagi ya bisa nonton ulang konten tersebut ya, atau nontonlah konten tersebut. Jadi ya ketika Persebaya itu sudah unggul 2-1, nah para pemain Persib tetap fokus dalam permainan mereka, pressingnya juga kuat di tengah. Dan saya melihat di babak kedua tuh Persib langsung keluar menyerang, dan kita lihat gol dari David da Silva kan. Gol kedua Persib itu dari transisi ketika bola dari belakang diberikan ke depan dan Beckham Putra bisa memberikan crossing. Inilah pentingnya kolektivitas di antara para pemain Persib. Ketika mereka bermain kolektif, maka disitulah mereka akan produktif. Sehingga David da Silva mencetak gol ke-9-nya yang merupakan gol kedua bagi Persib Bandung. Betul kan? Dan setelah itu kita lihat ketika Boyan Hodak melakukan pergantian pemain, ini pintar banget nih Boyan Hodak. Jadi dia tetap ingin mempertahankan kestabilan permainan Persib. Kan saya pernah jelaskan, dia sering melakukan pergantian pemain untuk mempertahankan tempo tinggi dari Persib. Dia melakukan 2 pergantian pemain yang sangat krusial, yaitu memainkan Freds Butuan, kemudian juga memainkan Ezra. Jadi serangan dari Persib ini tetap terstruktur ketika mereka membangun counter. Dan dari Josep, saya melihat masuknya Kasim Botan mempertajam sebetulnya serangan dari Persebaya. Pergerakannya masif banget, liar banget. Kalau nggak salah dia menggantikan Victor ya, saya lupa. Nah jadi memang nih pergerakannya sudah bagus nih dari Kasim Botan, tapi sayang dia tidak bisa memberikan umpan-umpan yang terukur. Dan kita lihat melalui sebuah kombinasi permainan, Freds bisa memberikan umpan kepada Klok angkat bola, dan David bisa menyelesaikan peluang tersebut, membawa Persib Bandung unggul dengan skor 2-3 dan mencetak golnya yang ke-10. Jadi sekarang dia hanya beda 1 gol dengan Gustavo Almeida yang merupakan top skor sementara dari Liga 1 musim ini. Jadi memang ketika sudah unggul dengan skor 2-3 baru Persib betul-betul fokus dalam bertahan, dan itu adalah normal untuk bisa mendapatkan 3 poin dan mempertahankan keunggulan tersebut. Tapi beberapa kali ketika Persib menyerang, mereka tampak berbahaya, dan saya melihat para pemain Persib di pertandingan ini tidak egois. Bahkan Maklok ketika dia punya ruang dan waktu untuk syuting, ketika dia berada di tepi kotak penalti, yang dia pilih adalah memberikan umpan kepada Freds Butuan, yang hampir saja Freds mencetak gol, tapi kalau nggak salah itu syutingnya deflected. Jadi secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang seru teman-teman, di mana ada 5 gol yang tercipta, dan kita bisa melihat bahwa 2 tim mengandalkan strategi menyerang, tapi yang bisa menang adalah yang bisa memanfaatkan transisi positif yang cepat dan juga efektif di depan mulut gawang tim lawan. So, good result for Persib Bandung. Mereka masih belum terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir, tapi pertandingan selanjutnya akan lebih berat lagi, karena kalau saya tidak salah mereka akan bertandang ke kandang dari Borneo FC yang untuk sementara ini berada di posisi puncak, dan Persebaya Surabaya mereka harus cepat bangkit dengan caranya cepat memainkan bola dan harus efektif di depan mulut gawang tim lawan, dan jangan lupa bola itu juga harus disuplai kepada target man. Nah Persib ketika mereka merancang serangan yang mereka lakukan, final pass itu lebih banyak tertuju kepada Ciro atau juga David da Silva, maka itu Ciro dan David bisa mendapatkan cukup banyak peluang secara total di pertandingan kemarin sore. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.